Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lensa Pena, dimanapun Anda berada. Nah, di sini kita berdua akan bersamai teman-teman beberapa menit ke depan nih. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu karena tak kenal maka tak sayang gitu katanya. Oh gitu ya. Dari siapa ini yang kenalan? Dari Kak Fitria dulu. Perkenalkan dulu, nama saya Fitria Rohmah Azizah. Biasa dipanggil Fitria gitu ya. Kalau nama aku Lika. Oke, sekarang kita di sini mau ngapain sih, Mbak? Mau ngapain ya? Mau ngapain nih teman-teman? Mau sharing sih sebenarnya, sharing doang. Lebih ke sharing-sharing dan mungkin nanti kita akan ngasih sedikit ilmu yang mungkin berguna buat kita sendiri tentunya dan mungkin orang lain dan mungkin teman-teman juga. Dan kita mau ngingetin aja buat teman-teman yang belum nonton podcast Lensa Pena sebelumnya. Judulnya apa, Mbak? Judulnya Berhenti Main TikTok. Nah, Jangan lupa pokoknya nonton. tonton dulu baru nanti lanjutin nontonnya gitu ya. Nah, sekarang kita ini mau membahas sesuatu yang sebenarnya problem buat semua orang sih ya. Baik itu kalangan anak-anak, remaja, ataupun orang dewasa gitu. Dan problem ini sebenarnya masalah kecil gitu ya. Tapi kalau tidak disikapi dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, bisa menjadi problem yang sangat besar gitu teman-teman. Nah, kira-kira apa ini, Mbak? Pada kepo nggak teman-teman semua? Apa Mbak Lika? Apa ya? Apa ya? Nah, kita sekarang ini mau bahas tentang virus. Bukan virus corona, tapi virus Merah jambu. Oh my god, virus merah jambu. Nah, kita sekarang mau bahas virus merah jambu nih teman-teman. Pertama yang akan kita bahas adalah why? Kenapa orang itu jatuh cinta? Kenapa Mbak? Menurut Mbak Lika sendiri kenapa sih orang itu jatuh cinta? Menurut aku apa ya? Sebenarnya tuh apa ya? TikTok. Apa ya? Kenapa sih kok kita bisa jatuh cinta gitu? Kalau pertama ini sih karena pandangan. Oh, kayak lagu nih Mbak. Dari mata turun ke hati. Gimana Oh, Mbak iya. lagunya? Matamu melemahkanku. Ah, udah itu aja. Kita lanjut lagi. Jadi teman-teman kata Mbak Lika nih, yang pertama yang biasanya bikin kita jatuh hati itu karena pandangan. Dari mata bisa turun ke hati kayak gitu. Kemudian yang kedua apa sih Mbak? Jadi kalau yang kedua itu kan tadi kan yang pertama dari pandangan ya pertama ya. Terus yang kedua itu bisa karena kita sering berinteraksi. Ya gak sih? Kayak ini ya pepatah Jawa apa teman-teman? Witing tresno jalaran saka kulino. Jadi cinta itu bisa hadir karena sering bertemu gitu ya biasanya. Dan itu kayaknya emang bener sih. Ya gak sih? Kalau cuma ketemu sekali di lampu merah kayaknya juga gak akan timbul itu cinta. Iya ya. Jadi yang ketiga itu menurut aku sendiri ya teman-teman tuh karena ada rasa ketertarikan gitu. Kayaknya nih orang beda gitu. Kayak ada yang bikin kita tuh gak bisa beralih dari yang lain gitu. Kayaknya ini nih gitu. Misalkan karena dia soleh mungkin, karena dia pintar banget mungkin, karena dan sebenarnya cinta itu nggak butuh alasan sih ya. Iya tuh pokoknya. Sekarang aku nih yang ganti tanya ke Fitria ya. Ciri-ciri apa tadi? Ciri-ciri orang yang sedang jatuh cinta tuh apa sih? Kalau menurut Fitria sendiri nih, ciri-ciri orang yang sedang jatuh cinta itu biasanya yang pertama itu kalau ngelihat orangnya itu deg-degan gitu. Kayak apa ya, jantungnya tuh berdebar lebih cepat daripada biasanya gitu Oh ya. gitu ya. Kayak jeduk gitu. Nah itu yang pertama sih. Terus yang kedua itu biasanya ini merindu gitu. Rasanya tuh kalau nggak ketemu itu ada yang kurang gitu lah.
kayak baru ketemu terus tiba-tiba di rumah kayak kepikiran terus. Nah, itu biasanya udah masuk ciri-ciri sih ya. Terus yang ketiga itu ini kepo. Kepo Oh ya, pokoknya, kepo banget stalking. pokoknya. Stalking ya. Jadi keponya tuh gini, pengen tahu apa sih yang dia suka gitu. Apa sih yang eh hobi-hobinya gitu. Pokoknya pengen tahu semuanya tentang dia kayak gitu. Dan biasanya nih secara nggak sadar gitu ya, kita tuh kayak ngikutin ini nggak sih? Ngikutin apa yang dia Ngikutin apa yang suka dia gitu. suka. Misalkan dia ini suka, misalkan kalau ini ya pelajaran misalkan kalau lagi sekolah gitu ya, dia tuh lagi suka nih, suka fisika misalkan. Kita nggak suka nih, tapi Tapi kita berusaha untuk berusaha suka. untuk suka. Nah, misalnya kayak gitu. Ya nggak Iya, sih? iya. Ya, terus yang keempat itu kayak ngerasa kalau nggak ada seseorang yang bisa gantiin dia. Karena cuma dia yang ada di pikiran kita gitu. Jadi kayak dia tuh yang terbaik gitu loh. Nanti biasanya orang udah jatuh cintanya tapi udah jatuh cinta yang udah akut banget sih kayak gitu. Jadi udah bener-bener udah masuk ke hati gitu loh. Kalau misalkan cuma kayak sekedar kepo tapi nggak sampai segitunya, mungkin tuh jatuh cintanya belum terlalu dalam kayak gitu. Jadi intinya tuh kalau kita lagi jatuh cinta itu ya, biasanya tuh ciri-cirinya itu yang pertama tuh ya tadi udah saya sampaikan gitu ya Mbak. Pasti deg-degan gitu. Terus yang kedua itu jelas tuh merindu. Terus yang ketiga itu biasanya tuh kepo banget gitu loh. Pengen tahu apa aja tentang dia gitu. Terus yang keempat dia itu yang udah paling dalam kayaknya itu, jadi pengen ini cuma di matanya, di pikirannya cuma ada dia gitu. Jadi tidak bisa membuka mata untuk yang lain gitu. Buka mata. Buka Insta. Maaf pip. Oke, terus lanjut. Nah, sekarang nih karena kita udah tahu tadi yang pertama tadi kita udah tahu kenapa sih orang bisa jatuh cinta gitu. Terus yang kedua kita juga udah tahu nih, udah sharing ciri-ciri orang yang jatuh cinta tuh seperti apa. Nah, sekarang kita mau bahas nih pengalaman kita. Nah, Mbak Lika sendiri gimana sih pengalamannya selama ini? Apakah udah pernah jatuh cinta atau belum gitu? Gimana ya, kalau jatuh cinta itu semua orang pasti pernah ya. Pasti pernah. Iya sih. Bahkan dari kita kecil itu pernah kan. Bahkan dari kita waktu kecil, waktu SD itu udah pernah merasakan. Aku sendiri udah pernah merasakan. Pengalaman guys. Iya. Karena gimana ya? Tapi kalau misal perasaan waktu SD sama sekarang kan pasti beda banget ya. Iya. Karena tentunya kita kan makin gede makin bisa makin belajar gitu loh. Apa arti cinta gitu. Emang apa sih arti cinta itu? Cinta Apa tuh ya? apa sih? Dari tadi kita ngomongin cinta tapi kita belum bahas apa sih itu cinta. Oh gitu. Kalau menurutku tuh cinta tuh apa ya? Reaksi gitu loh. Gimana ya? Kita Reaksi. ngerasain sebuah rasa. Ngerasain sebuah rasa. Gimana tuh? Ngerasain sebuah rasa. Oke. Jadi kita punya rasa suka, kagum sama seseorang. Tapi gimana ya? Itu tuh nggak menjurus ke lawan jenis gitu. Jadi cinta tuh sebenarnya luas gitu loh maknanya. Oh Iya kan? iya. Jadi kan cinta itu tuh bisa sama orang tua kita, sama saudara kita, dan sama lawan jenis juga. Itu pasti kan. Karena kan yang namanya manusia pasti juga ada rasa suka satu sama lain gitu kan. Normal gitu. ya. Sangat normal. Jadi gini, kita mau cari tahu nih teman-teman. Mbak Imut ini pernah gak sih merasakan 4 ciri-ciri yang tadi kita sebutkan? Pernah gak sih dalam hidup Mbak Lika merasakan keempat-empatnya ini? Pernah dong tentunya. Karena gimana ya, itu kan salah satu gimana ya, ciri-cirinya tuh pasti semuanya ada gitu loh dalam diri kita. Deg-degan iya, terus merindu iya, kepo iya, semuanya lah pokoknya. Kalau yang itu yang merasa cuma dia gitu? Kalau itu pernah sih. Oh pernah. Karena
yang aku rasain tuh gimana ya, bukan segalanya juga, tapi kayak dia tuh selalu nemenin gitu loh. Gimana ya? Kalau misalnya kita butuh gimana ya? Butuh dalam tanda kutip tuh itu bukan ranah apa ya? Jadi intinya tuh Ketika kalau kita butuh, dia selalu ada gitu. Padahal kalau misalnya kita berkaca dalam di agama Islam itu kan nggak boleh ya, gimana ya, nganggap dia itu selalu kita butuhin gitu loh. Padahal yang selalu kita butuhin tuh Allah gitu, ya nggak sih? Ya betul sih, memang seperti itu ya. Iya, Jadi, tapi sebenarnya itu hal yang wajar sih karena manusia kan tempatnya apa ya? tempatnya salah teman-teman. Tempatnya salah. Jadi jatuh cinta itu suatu hal yang wajar. Jadi kita harus bisa mengontrol hati dan pikiran kita gitu. Udah sih. Oh ya, jadi karena Kak Lika bilang kayak gitu, jadi keinget nih quotes salah satu film Ajari Aku Islam. Nah itu di situ quotesnya dalam banget teman-teman. Dan di situ ada quotes yang benar-benar nempel nih, dan barangkali juga bermanfaat buat teman-teman semua. Gini kata-katanya. Jatuh cinta itu hal yang wajar. Tapi kita sebagai seorang muslim kita punya iman. Dan kedudukan iman itu lebih tinggi daripada hati. Jadi, jadikanlah iman sebagai pengontrol hati ketika jatuh cinta. Waduh, dalam sekali itu. Wadaw. Nah, terus nih kalau dari saya sendiri itu pasti pernah ya teman-teman. Ketika seseorang yang kita rasa kayaknya cocok nih gitu. Jadi dulu tuh pernah ada yang ngajak taruh gitu ya. Waduh, malu ini. Pernah ada yang ngajak taruh dan itu tuh rasanya karena taruh ya. Jadi kayak rasa, wah ini serius nih gitu kan. Tapi qadarullahnya gitu ternyata Allah berkehendak lain gitu. Jadi kayak ditunjukin kalau ternyata bukan dia gitu. Jadi kayak bukanlah gitu loh. Jadi kayak dipersulit itu jalannya. Jadi mungkin dari situ juga belajar, dari situ pengalaman-pengalaman kita tadi, kita jadi belajar nih teman-teman. Kalau sebenarnya jatuh cinta itu boleh, asalkan tepat. Tepat apa nih Mbak? Tepat dalam artian tepat waktu, tepat orangnya, dan tepat kadarnya. Jadi tepat waktu itu ya, jangan sampai apa ya, waktu yang seharusnya kita gunakan untuk yang lain jadi sia-sia gara-gara kita mikirin itu gitu loh. Harusnya kita sibuk untuk misalkan lagi UAS gitu ya, harusnya sibuk belajar, gara-gara masalah itu jadi kita nggak konsen gitu ya. Iya sih. Terus itu harus tepat juga orangnya, jangan sembarang orang kita taksir gitu ya, bahaya gitu. Jadi kita harus bisa jaga hati. Terus yang ketiga tuh tepat kadarnya. Jadi sekedarnya aja gitu cinta tuh. Jangan sampai melebihi cinta kita ke yang maha memberi cinta. Terus jadi solusinya gimana nih Kak Fitria? Mungkin yang pertama nih ketika rasa itu hadir. Gitu, yang pertama hubungi yang ngasih cinta. Jadi hubungi ke Allah langsung gitu ya. Ya Allah, aku tuh lagi suka sama ini nih gitu. Kira-kira rasa ini tuh tepat apa enggak gitu. Kan yang tahu tepat apa enggaknya kan ya Allah gitu. Jadi kita doa juga sama Allah. Jika orangnya itu tepat, maka dekatkanlah gitu ya di waktu yang tepat tentunya. Dan jika orang itu tidak tepat, maka tolong jauhkanlah dengan cara yang baik. Jadi kayak kita minta doa ke Allah gitu ya, biar kita tuh nggak jadi budaknya cinta gitu ya. Tapi kita jadi yang pengontrol cintanya gitu. Jadi yang pertama itu hubungi Allah, kalau saya sendiri sih gitu. Jadi habis sholat atau habis sholat tahajud gitu ya, itu langsung doanya kayak gitu, minta yang terbaik gitu. Karena pasti kita tahu bahwa cinta terbaik itu datang di waktu yang tepat. Kayak gitu. Kalau Mbak Lika sendiri gimana nih tipsnya dari Mbak Lika biar
kita tuh bukan jadi budaknya cinta gitu. Kalau dari aku ingat orang tua sih. Wah, bener sekali ya teman-teman ya. Kita harus ingat orang tua karena Orang tua yang udah apa ya, dari kecil loh mendidik kita sampai sekarang, dan gimana ya, udah betapa banyak pengorbanan mereka buat kita, tapi kita malah sibuk memikirkan cinta. bener sekali. Orang tua manapun pasti ingin kita sukses gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai karena Karena cinta masa depan kita jadi nggak menentu gitu, jadi nggak nggak terarah menentu. gitu. Banyak juga ya Mbak kasus yang kayak gitu kayaknya. Karena apapun itu ridho orang tua itu kan penting banget kan, Ya, apalagi ridhonya ibu. Iya. Ridallah fi ridal walidain, wasuhtullahi fi suhtil walidain. Jadi ridho Allah itu ada di ridho orang tua, dan murka Allah itu ada di murka orang tua. Jadi bener ya berarti ya, kalau kita harus selalu ingat orang tua, ingat gimana perjuangan orang tua itu. Pertama, yang pasti seorang ibu yang mengandung kita 9 bulan 10 hari, itu normalnya. Kemudian melahirkan kita dengan bertaruh nyawa, terus menyusui kita dengan bersusah payah, kemudian merawat kita sampai sekarang. Jadi jangan sampailah rasa cinta itu bikin kita jadi lupa sama perjuangan orang tua, terutama ibu. Terus juga ayah juga nggak kalah ini ya Mbak. Iya, Ayah itu luar biasa ya luar nggak sih? biasa. Luar biasa. Kelihatannya aja kalau misal di depan anak-anaknya, mereka tidak menunjukkan rasa capek mereka gitu. Jadi ketika mereka pulang kerja, itu tuh kayak ya udah biasa aja gitu, nggak ngeluh sama sekali. Aduh capek gitu tuh enggak, tapi kayak ya nunjukin masih semangat gitu loh. Jadi kita nggak bakal kita tuh jarang tahu gitu loh gimana orang tua tuh bekerja keras di luar sana gitu kan. Ya betul sekali teman-teman. Jadi ini tips yang juga luar biasa dari Mbak Lika. Jadi kita harus selalu ingat orang tua. Kemudian juga buat orang tua yang sudah tiada, ini malah lebih penting lagi ya. Jadi buat orang tua yang sudah tiada, ini salah satu bukti berbaktinya kita sama mereka. Karena ketika kita bisa mengontrol sebuah rasa, bisa yang namanya menjauhi hal-hal yang mungkin berakibat fatal, yaitu zina gitu ya. Insya Allah lah orang tua kita akan terhindar dari yang namanya murka Allah gitu. Jadi buat yang mungkin ayah atau ibunya sudah dipanggil, jangan berkecil hati, tunjukkan rasa berbakti kita ke mereka dengan kita ini bukan budak cinta gitu. Itu juga bisa teman-teman. Ya kan Mbak Lika? Iya. Ya, kemudian tips yang ketiga nih. Apa? Kira-kira nih. Apa ya? Selain yang pertama, selain kita berdoa ke Allah yang punya hati, semua makhluk gitu. Terus yang kedua, selalu ingat perjuangan orang tua, terus minta saran dari orang terdekat atau orang yang kita percayai. Jadi kita minta saran nih, kira-kira kita itu ini bener apa enggak sih kayak gitu. Jadi jangan sampai kita ini mencintai orang yang salah, ya kan? Ya, jadi kita harus benar-benar pilih-pilih dalam hal ini. Oke, yang keempat itu mungkin ini ya, sering-sering baca-baca, sering-sering upgrade ilmu, sering-sering intinya sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Buat yang kuliah, ya sibukin diri dengan banyak-banyak baca materi-materi kuliahnya, banyak-banyak explore diri, banyak-banyak explore hobi. Iya, benar juga sih. Jadi mungkin itu ya. Jadi aku pengalaman nih. Jadi kan kalau misalnya kita udah sibuk sama urusan kita, tapi itu terjauh dari ini ya, yang jatuh cinta tadi. Jadi kalau misal kita udah sibuk, tuh kita jadi lupa gitu loh sama cinta, sama hal-hal yang kayak gitu ya. Jadi gimana ya? Buat kesibukan kita itu untuk menjadi tameng. Gimana ya namanya tuh? Jadi sebagai bentuk untuk mengontrol diri gitu.
Jadi mengalihkan pikiran, mengalihkan fokus gitu. Terus Yang nih, yang terakhir kita juga mau ngasih kata-kata mutiara. Dari Mbak Liha dulu, kata-kata mutiaranya apa, Mbak? Jadi cinta menurut seseorang nih, itu adalah reaksi alami, tapi bukan suatu pilihan yang berkeharusan. Gitu sih. Itu dari ngutip dari seorang anonim. Ya. Jadi emang bener sih, kalau cinta itu emang alami dan itu fitrah gitu ya. Jadi ya itu tadi, gak perlu kita minta timbal balik, gak perlu kita minta dicintai kembali gitu. Jadi benar, saya setuju. Teman-teman setuju nggak? Jawab sendiri-sendiri ya. Oke, jadi kalau dari saya sendiri ya, quotes untuk teman-teman. Kayak gini teman-teman. Jadi cinta itu anugerah terindah dari Allah untuk hambanya. Jangan sampai cinta itu membuat Allah yang ngasih cinta ke kita itu marah sama kita. Jadi buat teman-teman semua, ingat-ingat betul bahwa ya itu tadi, cinta itu anugerah dan hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Betul kan? Nyanyi nih. Nah betul, jadi kayak gitu. Hidup tanpa cinta ya Bener sih, bener-bener. bagai taman tak berbunga. Iya. Jadi tinggal pandai-pandainya kita memanage hati aja teman-teman. Jadi itu aja mungkin dari kita. Pokoknya tetap stay tune di podcast Lensa Pena. Jadi mungkin itu aja yang bisa kita sharingkan untuk hari ini. Dan semoga aja di lain waktu kita bisa ketemu lagi. Amin. Dan sekian dari kami, Bayu Taufik Wahidayah. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.